Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk mencerahkan wawasan dari Bapak Ibu dan siswa dalam pijak untuk menentukan pilihan sekolah pada PPDB Jabar 2021. Baik, secara singkatnya saya buat video ini dikarenakan saya melihat selama 2 hari memantau kegiatan kolektif, banyak Bapak Ibu dan siswa yang masih kebingungan untuk menentukan pilihan. Sebenarnya mudah Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya berbicara ini untuk 2 jalur, karena kalau jalur afirmasi perpindahan tugas prestasi kejuaraan sepertinya sedikit di kita, jadi yang akan lebih saya bahas, mohon izin, pada kesempatan kali ini hanya membahas untuk nilai rapot dan jarak jonasi. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau saya menjadi petugas di pendaftaran kolektif, yang pertama adalah saya tanya adalah kakaknya domisili mana alamatnya, agar saya mempunyai cadangan. Ketika di tahap 2 nanti saya punya backup, gitu loh. Jadi kalau misalnya kakaknya di dekat sekolah, ya contoh orang sektor 5, tapi sektor 5-nya juga yang blok, yang RW 21, 22 sampai 30. Nah, itu aman. Saya suruh untuk lebih, ya silakan untuk jalur 1 bebas mau milih kemana aja. Karena apa? Punya backup cadangan, nanti bisa dijonasi di tahap 2. Tapi kalau misalnya kakaknya ada di tengah-tengah, seperti mohon maaf orang Geria Asri, orang Ujung Harapan, ya, yang bisa dikatakan jauh, tanda kutip jauhnya itu adalah tidak tercapai jonasinya di tahun kemarin, saya sarankan untuk lebih hati-hati dalam menentukan pilihan tahap pertama, karena kemungkinan di tahap kedua di jalur jonasi itu akan sulit meskipun masih ada peluang, ya. Jadi sekali lagi, kakak domisili. Dan tolong diperhatikan, untuk domisili bukan berarti istilahnya mungkin contoh satu rumah, saya tinggal di SPUP udah 16 tahun Pak. Coba lihat kakaknya Bu, pas dilihat tahu-tahu adalah kakaknya dari Koja, Jakarta Utara. Meskipun 16 tahun tinggal di PUP, untuk PPDB, ya, di WPPDB itu dibaca sebagai warga dari Jakarta. Jadi hati-hati ketika memilah atau memilih domisili. Pak, saya waktu di akun siswa saya cek saya orang PUP sektor 5. Berarti udah bener dong Pak dari sana. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu, untuk nilai rapot kakak nanti disuruh aslinya dibawa ketika daftar ulang. Kalau misalnya contoh ada kesalahan, ya, ketika daftar Ibu pakai PUP sektor 5, tahu-tahu pas lagi daftar ulang bawa kakak aslinya dari Jakarta. Itu ketika keterangannya sudah diterima waktu di web, ketika daftar ulang itu bisa dicoret dan didiskualifikasi. Ketika didiskualifikasi nanti yang di bawah akan naik. Contoh misalnya kuota 286, ya, nanti ketika anak ibu didiskualifikasi 287 naik ke atas, akan dipanggil. Jadi hati-hati untuk data, pastikan yang ada di aplikasi pendaftar siswa, cek kembali biodatanya sudah betul atau tidak, nilai rapotnya sudah benar atau tidak. Jika ada perbedaan silakan cepat lapor ke panitia. Kembali lagi ke tadi Bapak Ibu, ya, ke nilai rapot ya, tadi sampai ke nilai rapot, ya. Nah, di tahap 1 ini ada 2 jalur rapot, ada SMA dan SMK. Bedanya kalau nilai rapot di SMA ini pakai kalibrasi, sedangkan di SMK ini adalah total nilai. Nah, untuk mempermudah, sebenarnya kalau di SMA, nah hitungannya seperti ini agak rumit, ya. Nah, ini perhitungan kalibrasi di SMK, ini rumusnya. Nanti kalau kita hitung, kalau Bapak Ibu, ini kita akan kembali ke zaman dulu, belajar lagi kalkulus, ya. Tapi untuk mempermudah supaya tidak bingung, ya, kalau saya patokannya saya buat seperti ini. Saya akan urutkan nilai mata pelajaran dari PABP sampai ke bahasa Inggris, ya. Nanti akan saya total. Ini total 7 makolnya sekian. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan, ada rata-ratanya. Bisa pakai aplikasi, boleh juga pakai kalkulator. Intinya kita punya data rata-rata dan
total skor untuk 7 mapel. Untuk apa? Untuk rata-rata ini biasanya terpakai nanti bisa jadi gambaran. Kalibrasi rapot tadi bisa digambarkan dengan rata-rata 7 mapelnya. Ya. Intinya kalau misalnya di bawah 80 itu agak berat di sekolah negeri. Ya. Kalau nilai 80 sampai 81, 82 kita bisa bertarung di jalur rapot SMA 3 atau SMA 4. Kalau nilainya di atas 85, 86 itu bisa bertarung di 12. Atau jika nilainya di atas 92 itu kita bisa bertarung di 14 dan 10. Itu untuk rapot SMA. Sedangkan untuk SMK kita akan pakai total skor. Kalau nilainya 3000, di atas 3000 kita bisa aman tarung di SMK Negeri 5. Kalau 2800, 2900 mau ke SMK 5 silahkan. Tapi saya harapkan pilihan keduanya cari yang safe, cari sekolah yang lain. Ada SMK 11 Kota Bekasi, ada SMK 1 Tarumajaya atau SMK Negeri 1 Babelan. Ini untuk di jalur rapot. Ya. Nah, kembali ke sini. Untuk di SMK untuk tahap 1 kita bicara tahap 1. Ya. Tahap 1 itu apa sih bedanya antara rapot biasa, rapot umum di tahap 2 dengan rapot unggulan? Ya, untuk yang mau bertarung di rapot unggulan di tahap 1 itu harus memastikan untuk nilai IPA, matematika dan bahasa Inggris itu punya nilai rata-rata 80. Kalau misalnya ada angka 70, 77, 78 dan 79 bahkan 79, sistem akan langsung menolak. Jadi kalau misalnya nilai rata-ratanya ada yang di bawah 80, saya sarankan untuk yang memilih SMK nanti di tahap kedua di rapot umum. Karena kalau rapot umum itu tidak ada batasan nilai untuk 3 mata pelajaran ini. Makanya tolong diperhatikan Bapak Ibu, bukan berarti saya mau nyoba di tahap 1 mau pakai ini. Nilainya ada rata-rata IPA-nya ternyata cuma 79. Nah itu buang peluang. Lebih baik kalau mau coba di SMA dulu di tahap 1 baru SMK di tahap kedua. Seperti itu Pak, Bu. Ya. Nah, karena untuk SMK ini dia hanya total nilai. Jadi 7 mata pelajaran selama 1 semester itu di total. Ya. Oke, baik. Nah, kira-kira seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Kami akan siap untuk menjawab, ya, akan siap untuk menerangkan Bapak Ibu supaya tidak salah dalam menentukan pilihan. Untuk sementara cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.